Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, pada siang ini kita akan mendiskusikan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Ini adalah pertemuan yang ke-13. Tinggal 2 kali pertemuan lagi kita akan UAS. Outline pembahasan kita pada siang ini saya bagi menjadi beberapa fokus pembahasan. Yang pertama tentang pendahuluan, kemudian fungsi dari sistem respirasi, anatomi sistem respirasi, kemudian fisiologi respirasi, ini mekanismenya, kelainan respirasi, sama saya tambah nanti ada hitung-hitungan tentang kebutuhan oksigen per hari yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, sebentar. Ya, oke. Oke, sebagai pendahuluan, saya memaparkan di sini definisi singkat dari respirasi. Oke, setiap sel dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia ini memerlukan energi untuk melakukan aktivitas metabolisme. Metabolisme itu sendiri adalah suatu proses yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian sistem respirasi ini dia memfasilitasi atau menyediakan atau membantu pertukaran gas, dalam hal ini oksigen dan karbon dioksida, antara udara dengan darah. Nah, pada saat bersirkulasi, darah itu membawa oksigen dari paru-paru menuju ke sel-sel tubuh yang kemudian akan digunakan untuk melakukan respirasi. Oke, setelah diantarkan oksigennya, nanti darah mendapatkan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa lagi ke paru-paru, kemudian dikeluarkan dari paru-paru menuju ke lingkungan luar. Nah, seperti itulah siklus singkat dari pertukaran gas pernafasan. Oke. Sehingga fungsi dari sistem respirasi ini, fungsi utamanya adalah yang nomor 1 ini, menyediakan area tempat pertukaran gas pernafasan antara udara dengan darah. Nah, nanti lebih detail kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian menggerakkan udara dari dan ke paru-paru, dari lingkungan luar menuju ke paru-paru dan dari paru-paru menuju ke lingkungan luar. Oke, kemudian dia melindungi permukaan respirasi dari dehidrasi, perubahan suhu dan perubahan kondisi-kondisi eksternal yang lain. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permukaan respirasi atau respiratory surface itu tidak boleh dalam kondisi kering. Dia harus tetap dalam kondisi lembab supaya dia tetap dia bisa melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, fungsi selanjutnya adalah beberapa organ dalam sistem respirasi ini dia mampu berperan sebagai defender atau pertahanan tubuh yang melindungi jaringan-jaringan yang lain dari mikroorganisme patogen. Nah, nanti kita lihat bagian apa yang berperan sebagai sistem pertahanan. Nah, fungsi selanjutnya juga dia bisa memproduksi suara, ya, seperti suara yang keluar saat ini itu dihasilkan dari salah satu organ dalam sistem respirasi manusia. Nanti kita bahas organ apa itu. Nah, fungsi terakhir dia membantu meregulasi volume darah, tekanan darah, dan pH cairan tubuh manusia. Oke. Nah, ini adalah anatomi skematik dari sistem respirasi. Kalau dilihat dari posisinya, organ-organ penyusun sistem respirasi itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama ini adalah sistem respirasi, organ
penyusun sistem respirasi bagian atas, dan yang kedua adalah organ penyusun sistem respirasi bagian bawah. Oke ya, seperti ini. Upper respiratory system ini organ-organ penyusun sistem respirasi bagian atas. Lower respiratory system, organ-organ penyusun sistem respirasi bagian bawah. Nah, yang bagian atas penyusunnya antara mulai dari hidung, kemudian rongga hidung, sinus, dan paring. Nah, ini terakhir paring. Kalau yang bawah, sistem organ penyusunnya adalah mulai dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yuk, kita lihat gambar skematiknya ya. Mulai dari sini nose ini hidung, kemudian ada mana lagi ini? Ada nasal conchae, ini nanti kita bahas satu-satu apa maksudnya. Dari hidung, kemudian rongga hidung sampai dia ke faring. Nah, itu adalah organ penyusun sistem respirasi bagian atas atau upper respiratory system. Kemudian yang bagian bawah mulai dari laring, terus ke trakea, kemudian ke bronkus, dan berakhir di paru-paru. Nah, sekarang kita bahas satu persatu organ-organ penyusun sistem respirasi ini. Yang pertama ini adalah hidung. Oke, hidung. Bagian-bagian penting yang perlu kita ketahui di sini adalah yang pertama ada nares eksternal. Kalau ada eksternal ada nanti internalnya. Nares eksternal ini lubang hidung bagian luar ya, yang ini. Oke. Terus ada nasal cavity, rongga hidung yang di dalam, ini nasal cavity. Nah, kemudian ada nasal vestibula. Nasal vestibula ini adalah bagian dari nasal cavity yang tersusun atas tulang rawan. Oke, yang ini semuanya kan tulang rawan penyusun. Kalau dipencet ini dia elastis, itu ciri-ciri dia penyusun tulang rawan. Nah, nasal vestibula ini dia memiliki rambut. Nah, fungsi rambut pada hidung ini untuk menyaring udara yang masuk, sehingga partikel-partikel yang besar seperti debu atau partikel yang lain itu tidak bisa masuk ke organ pernafasan yang selanjutnya. Nah, kemudian ada sinus. Oke. Sinus itu adalah rongga kecil yang saling terhubung dengan saluran udara. Dia ada beberapa rongga dan posisinya juga berbeda-beda. Ada yang terletak pada bagian dalam tulang, pipi. Di sini nanti ada gambar skematiknya. Kemudian belakang tulang dahi, di bagian sini belakang tulang dahi, sisi batang hidung, di sini ada sinus, oke, dan belakang mata. Itulah tempat sinus. So, apa sih fungsinya sinus? Sinus ini dia menghasilkan lendir untuk membunuh bakteri. Nah, karena dia membunuh bakteri, maka sinus ini dikatakan sebagai organ pertahanan dalam sistem respirasi yang membantu supaya mikroorganisme patogen tidak masuk ke rongga pernafasan kita. Nah, ini bagian-bagian di hidung tadi kita bahas satu-satu ini ya. Harap bersabar mempelajari bagian anatomi karena memang kita harus lebih pelan dan lebih teliti untuk mempelajarinya. Ada nasal conchae di sini, nasal conchae ya, yang ini yang lipatan 3, 1, 2, 3, ada superior, middle, dan inferior. Ini nasal conchae. Nasal conchae itu apa sih? Nasal conchae ini adalah rongga di bagian atas nasal cavity di sini. Rongga di bagian atas rongga hidung yang fungsinya adalah memperluas dari nasal cavity, memperluas rongga hidung. Nah, nasal conchae ini dia berupa lipatan-lipatan. Fungsi yang kedua adalah dia berperan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk, sehingga udara yang masuk ini kelembapannya, kehangatannya sesuai dengan kondisi paru-paru sehingga bisa diterima oleh paru-paru. Itu nasal conchae yang ini. Yang ini nasal cavity. Sekali lagi, nasal conchae itu adalah bagian dari bagian atas atau bagian bagian atas dari nasal cavity
yang berupa lipatan-lipatan. Oke. Organ selanjutnya yang bagian atas, penyusun sistem respirasi bagian atas ini adalah paring. Oke. Paring ini dia berupa saluran yang menghubungkan 3 organ sekaligus. Organ pertama itu adalah organ hidung, kemudian organ mulut, dan organ tenggorokan. Nah, ketiganya ini terhubung oleh saluran yang disebut dengan nama paring. Ya, ini gambar skematiknya paring mulai dari ini. Ini ada nares internal nares atau nares internal. Ini lubang hidung yang di bagian dalam atau bagian belakang. Nah, mulai dari nares internal ini sampai ke bagian sini. Oke, sampai bagian ini di awal esofagus itu adalah paring, bagiannya paring. Nah, paring dibagi menjadi 3 bagian, 3 daerah. Pertama ada nasoparing, yang ini nasoparing. Kemudian ada proparing, proparing yang mana? Proparing sebentar. Oke, di bawah. Oke. Proparing. Oh, maaf, bukan proparing, oroparing, maaf. Oroparing ini salah tulis. Oroparing, dan terakhir ada laringoparing. Jadi itu 3 bagian dari paring: nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Nah, ada organ yang khas kita bahas di bagian-bagian paring ini. Pertama, pada nasoparing terdapat pharyngeal tonsil yang bagian ini. Oke, bagian ini pharyngeal tonsil, dan tubula auditory. Ini tubula auditory. Nah, yang tubula auditory ini adalah penghubung antara indera pendengaran dengan indera penciuman, hidung dengan telinga. Di sinilah dia berhubungan. Kemudian pharyngeal tonsil, tonsil atau lebih kita kenal dengan nama amandel, itu adalah organ sangat kecil yang dia adalah bagian dari sistem limfatik. Sistem limfatik itu sistem pertahanan tubuh selain dari sistem peredaran darah. Kalau sistem peredaran darah kan yang berperan sebagai pertahanan tubuh itu adalah leukosit. Nah, selain leukosit ada sistem peranan tubuh lain yang disebut dengan nama sistem limfatik. Sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini salah satu penyusunnya adalah tonsil atau organ kecil di bagian yang merupakan bagian dari sistem limfatik. Nah, tonsil ini lokasinya juga tidak hanya satu. Kalau dilihat dari gambar skematik ini, dia ada di bagian paring, pharyngeal tonsil, kemudian ada di palatin tonsil, kemudian ada juga tonsil yang ini lingua tonsil. Jadi ada di kiri kanan lidah kita itu ada tonsil. Oke. Jadi tonsil ini dia sekali lagi berperan sebagai sistem pertahanan yang akan membunuh mikroorganisme patogen yang masuk lewat saluran pernafasan kita. Oke, itu tonsil dan auditory, tubula auditory. Nah, organ selanjutnya yang kita bahas adalah laring. Laring ini adalah organ pertama penyusun sistem pernafasan bagian bawah. Nah, udara yang masuk lewat hidung, rongga hidung terus menuju paring, dia akan masuk ke laring melalui satu lubang yang disebut dengan nama glotis. Oke, gambar glotis skematiknya yang di sini. Oke, ini adalah glotis. Oke, glotis. Kemudian laring itu sendiri tersusun atas 3 tulang rawan atau kartilago. Yang pertama adalah thyroid cartilage, cartilago thyroid, stricoid cartilage, cartilago stricoid, kemudian epiglottis. Ya, epiglottis ini juga sering kita dengar istilahnya, dia adalah tulang rawan, salah satu penyusun dari laring. Nah,
kartilago tiroid. Kartilago tiroid, skematiknya yang ini. Laring mana sih? Laring itu mulai dari sini sampai ke sini. Ini laring. Oke, penyusunnya dia terdiri atas 3 tulang rawan. Pertama ini epiglotis, kemudian ini yang kartilago tiroid, dan ini adalah kartilago cricoid. Nah, yang kartilago tiroid ini dikenal juga sebagai jakun, dan atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Adam's apple. Adam's apple. Jadi ini adalah tulang rawan penyusun dari laring. Oke, bisa kita rasakan dengan jelas di bagian leher kita. Oke. Nah, mengenai epiglotis, kita sering mendengar kalau kita makan sebaiknya kita tidak bersuara. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya makanan itu tidak salah masuk ke sistem pernafasan. Bagaimana sih mekanisme kerjanya supaya makanan itu tidak masuk ke sistem pernafasan? Oke, pada saat menelan, yang ini menelan, laring terangkat dan epiglotis terlipat di atas glotis. Oke, seperti ini. Yang bagian satu ini ada partikel makanan, bolus. Ketika menelan dia menuju ke paring. Ingat tadi paring itu adalah penghubung antara mulut, hidung, dan tenggorokan. Jadi paring, begitu dia sampai ke paring, maka epiglotis, yang ini epiglotis, yang awalnya posisinya adalah miring seperti ini, dia akan melipat dirinya seperti ini. Oke, sampai dia bertemu dengan tulang rawan yang ada di bawahnya, yang ini. Oke. Dan akhirnya dia menutup glotis. Sekali lagi, glotis itu adalah lubang, celah, tempat masuknya, jalan masuknya udara dari paring menuju ke laring. Nah, glotis ini ditutup oleh epiglotis karena ada pembengkokan, sehingga bolus ini tidak bisa masuk ke laring. Dia menuju ke esofagus. Nah, seperti itu. Kalau sudah lewat dari paring, sudah masuk esofagus, nanti epiglotisnya kembali lagi seperti semula, seperti ini. Ya. Nah, ini mekanisme kerja tubuh kita sehingga makanan tidak salah masuk ke sistem pernafasan. Oke. Nah, makanya oleh karena itu kalau makan diam-diam, jangan bersuara. Nah, kemudian kita bahas glotis. Bentar, saya pindah dulu fotonya. Oke, pindah foto sebentar. Ya. Nah, saat udara melewati glotis, ini gambar skematiknya. Yang ini glotis, ini sedang posisi terbuka, ini posisi tertutup. Oke, ini glotisnya. Saat udara melalui glotis ini, nah di situ ada vocal fold. Vocal fold atau berupa lipatan vokal, atau yang kita kenal dengan istilah pita suara. Vocal fold ini dia tersusun atas ligamen otot. Oke. Vocal fold ini dia sebentar, kita balik dulu ke sini, saya mau perlihatkan gambarnya. Nah, yang ini vocal fold, yang ini di sini nih. Ini vocal fold yang ini. Ini vocal fold di sebelah sini. Kalau gambarnya yang besar seperti ini, nah nih. Oke, ini vocal fold yang ini. Iya, ini vocal fold. Ketika udara masuk melalui glotis, maka vocal fold ini dia mengalami getaran. Nah, karena dia bergetar, maka dia bisa menghasilkan suara. Kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa ngaji, dan lain sebagainya. Itu karena adanya getaran di vocal fold atau di pita suara kita. Nah, sekali lagi, pita suara itu dia berupa ligamen atau otot. Nah, pik suara tergantung pada diameter, panjang, dan ketegangan pita suara ini. Ini posisinya ketika dia terbuka, ini ketika tertutup. Nah, anak-anak itu suaranya kan dia lebih nyaring, cenderung tinggi. Mengapa? Karena pita suara atau vocal foldnya ini dia lebih ramping dan pendek. Beda dengan lelaki.
Laki-laki dewasa suaranya lebih garang. Terus kalau diukur tingginya di salah satu literatur dikatakan lebih rendah yang suaranya laki-laki, tapi itu mungkin tidak berlaku secara umum ya, tidak berlaku di semua orang, karena ada juga laki-laki yang suaranya lebih tinggi dari perempuan. Nah, itu mengapa suaranya lebih 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 berat, itu karena pita suaranya dia lebih tebal dan panjang dibanding wanita dewasa. Nah, ini perbedaan pita suara. Makanya qori'ah yang suaranya merdu bisa mengolah suara dengan sedemikian rupa, itu berarti pita suaranya itu bisa diolah, bisa diatur dengan baik. Nah, bagi kita ini yang suaranya ya pas-pasan, ya berarti pita suara kita memang belum dilatih ya. Kalau terus dilatih, insya Allah lebih bisa seperti para qori'ah. Oke, organ pernapasan selanjutnya ini adalah trakea. Oke, trakea, saya ini dulu ya. Di trakea ini gambar skematiknya dari sini sampai ke sini saja. Ya, sampai sini. Ini bukan trakea, tapi ini adalah bronkus. Oke. Nah, trakea dia berupa saluran yang fleksibel, dengan diameter sekitar 2,5 cm. Kecil, pendek ya. Jadi mungkin seperti inilah 2,5 cm. Kemudian panjangnya sekitar 11 cm ya, tidak panjang 11 cm, mungkin ini udah 11 cm. Tersusun atas cincin tulang rawan atau kartilago, makanya dia bisa fleksibel. Nah, trakea dia juga memiliki jaringan ikat submukosa yang memiliki mukus gland atau kelenjar mukus. Nah, mukus ini dia berperan untuk menangkap bakteri atau mikroorganisme patogen yang masuk lewat saluran pernafasan, itu mukus. Begitu dia ditangkap, nanti dia akan diarahkan ke paring, terus dikeluarkan lewat mulut boleh, atau lewat rongga hidung pun juga boleh. Jadi sebenarnya aktivitas lendir yang keluar dari dalam tubuh kita itu adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh, melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Nah, selain mukus, sel-sel pada trakea dia juga bersilia. Artinya dia memiliki rambut-rambut. Nah, rambut-rambut ini juga berperan untuk membantu pengeluaran mikroorganisme yang masuk tadi. Nah, sehingga ini adalah salah satu organ pertahanan dalam sistem respirasi ya. Tadi dari awal mulai dari sinus, kemudian tonsil, kemudian trakea yang memiliki sel-sel memiliki silia dan adanya mukus. Kayak itu organ-organ pada sistem pernafasan yang berperan sebagai sistem pertahanan tubuh. Nah, trakea nanti dia akan berlanjut, dari sini sampai ke sini, berlanjut bercabang membentuk yang namanya bronkus. Ya, jadi kalau kita urut dari luar ke dalam, mulai dari hidung, rongga hidung, kemudian ke paring, terus ke laring, terus ke trakea, baru ke bronkus. Nah, nanti di laring kan ada bagian-bagiannya, tadi ada glotis, epiglotis, dan tulang-tulang rawan yang lain. Nah, itu kalau bisa teman-teman hafalkan, teman-teman ingat, supaya nanti pas mengajar di SMA jadi lebih enak. Nah, trakea bercabang menjadi bronkus. Nah, bronkus ini ternyata dia akan bercabang-cabang lagi. Nah, percabangan bronkus ini dia akan bercabang sebanyak 3 kali. Percabangan pertama ini adalah percabangan dari trakea, sehingga dia disebut dengan nama primary bronkus, bronkus primer yang ini. Nih, percabangan pertama dari trakea namanya bronkus primer. Nah, bronkus primer nanti akan bercabang 2, membentuk yang namanya bronkus sekunder atau secondary bronchi. Ini bronkus sekunder. Bronkus sekunder nanti bercabang lagi membentuk bronkus
tersier. Nah, nanti bronkus tersier itulah yang bercabang membentuk bronkiolus. Nah, nanti kita lihat urutannya, dan di bronkiolus itulah nanti terhubung dengan alveoli. Yuk kita satu-satu dulu. Di primary bronchus, bronchus primer bercabang ke bronchus sekunder, nanti bronchus sekunder bercabang menjadi bronchus tersier. Nah, percabangan ini ada yang percabangan atas, ada percabangan bawah. Kalau yang atas ini namanya superior bronchus, superior lobar bronchus. Ini bronchus percabangan bagian atas. Kalau yang inferior ini bronchus percabangan bagian bawah. Ada juga yang middle, yang di tengah, kayak middle lobar bronchus. Jadi ada yang ke atas, ke tengah, dan ada yang ke bawah, kayak superior, middle, dan inferior. Lalu paru-paru di mana, Pak? Nah, sebentar kita lihat. Nah, ini pindah lagi fotonya sebentar. Nih, ini trakea, terus ini bronchus primer. Oke, bronchus primer yang bagian kiri, kan paru-paru kita ada dua, kiri kanan. Bronchus primer, kemudian dia akan bercabang membentuk bronchus sekunder. Nah, bronchus sekunder bercabang menjadi bronchus tersier yang saya sampaikan tadi. Kemudian bronchus tersier ini kemudian bercabang lagi membentuk bronchus yang lebih kecil. Bronchus yang lebih kecil. Dari smaller bronchus ini akan bercabang lagi membentuk bronchiolus. Nah, di sini dia bronchiolus. Jadi tidak langsung serta-merta trakea bronchiolus, enggak. Bronchus ada banyak cabangnya. Di percabangan terakhir yang paling kecil itulah dia akan membentuk bronchiolus. Nah, jadi smaller bronchus ini membentuk bronchiolus. Nah, kemudian bronchiolus ini dia akan berhubungan atau terhubung dengan saluran alveolus. Oke, kalau ini kita perbesar, gambar ini kita perbesar, iya seperti ini dia. Nah, ini warna biru, warna merah, ini bronchiolusnya. Bronchiolusnya, anggap saja ini sudah dipotong. Ini bronchiolusnya, kemudian dia akan bersambungan dengan ini, saluran alveolus. Oke, saluran alveolus. Nanti saluran alveolus ini dia terhubung dengan alveolus. Oke, alveolus nih. Satu gabungan dari gabungan dari alveoli itu namanya alveolus. Kalau satu namanya alveoli, yang ini alveoli. Nah, alveoli ini dia seperti anggur yang dia memiliki kantong, berupa kantong. Jadi satu kantong itu namanya alveoli. Kalau banyak, alveolus. Di mana tempat pertukarannya? Ya di sini, di alveoli ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, seperti video yang saya upload di LMS itu. Nah, seperti ini kan. Ini kantong alveolar sac. Kemudian ini adalah interlobular septum. Ini septum antara satu alveolus dengan alveolus yang lain. Kemudian di pleural cavity, selaput paru-paru. Nah, oke. Kemudian yang ini adalah pembuluh limfatik. Ini pembuluh darah yang merah sama biru. Oke, kita lihat. Nah, ini lebih detail strukturnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini satu alveoli, strukturnya seperti ini, ada membrannya, kemudian ada pori-porinya, dan di sini ada makrofag, kemudian ada pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah kapiler ini nanti dari oksigen dan karbon dioksida akan mengalami pertukaran di bagian ini lewat pori-porinya seperti di video tadi. Apa fungsinya makrofag ini? Ya, ini fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Seperti yang sudah kita jelaskan di sistem imun, makrofag berperan untuk memfagositosis mikroorganisme patogen. Nah, ini ada informasi tebalnya membran alveoli itu adalah 0,5 mikrometer, sangat tipis. Sehingga salah satu syarat organ bisa disebut sebagai organ pertukaran gas itu dia harus tipis, tidak boleh tebal.
Kenapa tipis ya? Supaya dia gampang bertukar oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman, organ-organ penyusun pernapasan, mulai dari dari hidung, kemudian ke laring, terus ke paring, laring, trakea, bronkus, terus bercabang-cabang membentuk bronkiolus kemudian membentuk alveolus. Nah, paru-parunya itu gabungan dari alveolus dengan bronkiolus itulah yang disebut dengan nama paru-paru. Ya, paru-paru kita ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke. Oke, kemudian untuk mekanisme respirasinya silakan teman-teman pelajari video pembelajaran yang saya upload di LMS. Oke, itu saya kira cukup jelas dan sangat menarik, interaktif video tersebut. Nah, ini beberapa gangguan sistem pernafasan, ada namanya sinusitis, ada tonsilitis, dan ada asma. Ini sinusitis, ini gangguan pada sinus. Kalau tonsilitis ini secara singkat aja, ini gangguan pada tonsil atau radang amandel atau dikenal dengan istilah radang tenggorokan. Biasanya sakit kalau menelan. Asma ini karena penyempitan saluran pernapasan sehingga susah untuk melakukan pernafasan. Nah, ini hitung-hitungan yang coba saya munculkan di slide supaya kita sadar dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tinggi. Kita coba menghitung oksigen yang kita hirup jika kita membelinya atau jika Allah tidak memberikan itu secara gratis, mampukah kita membayarnya? Ini sebuah renungan bagi kita. Hitung-hitungannya seperti ini. Frekuensi pernafasan ini manusia dewasa yang normal 12-24 kali per menit. Kemudian 1 kali respirasi ini kita memasukkan 3-4 liter udara. Nah, sehingga jumlah udara yang dihirup per harinya itu adalah 11.000 bukan 11 ini, 11.000 liter. 11.000 liter. Oke, nah, kemudian dari 11.000 liter itu 20% yang kita hirup itu berupa oksigen. Sehingga ada 2.200 liter oksigen yang kita hirup per harinya. Sedangkan 80%-nya itu adalah nitrogen. Jadi kita menghirup 8.800 liter nitrogen setiap hari. Nah, kalau kita coba-coba hitung dengan harga uang, kita uangkan maksudnya, harga oksigen per liter itu sekarang adalah 25.000 ya, 25.000 kurang lebih lah 25.000. Sedangkan oksigen itu, nitrogen itu 9.950. Nah, kalau kita kalikan ini, coba kita kalikan total harga oksigen per hari yang harus kita bayar 2.200 liter kali 25.000. Totalnya adalah 55 juta per hari yang harus kita bayar. Jangankan 55 juta, bayar berapa per hari? 100.000 aja udah berat ya. Nah, ini perharinya 55 juta. Bayangkan kalau oksigen itu tidak gratis. Kalau nitrogen juga tidak gratis, bagaimana sama? Kalau kita kalikan totalnya adalah 87 juta sekian. Sehingga kalau kita akumulasikan keduanya, kita harus membayar uang per hari itu 142.560.000. Bayangkan 142 juta itu bisa beli mobil itu. Beli mobil dan bisa untuk keperluan yang lain 142 juta. Kalau kita akumulasikan per tahunnya, kita harus membayar 51.321.600.000. Ini adalah hitung-hitungan kasar. Belum ada data pasti kebutuhan oksigen per individu karena dia berbeda-beda, aktivitas kita berbeda-beda. Namun demikian pasti kita tidak akan bisa membayarnya. Oleh karena itu kita harus terus bersyukur terhadap nikmat Allah yang berupa oksigen ini. Kita harus tetap bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Nah, ada juga data menghubungkannya dengan pohon. Ini menarik juga,
dalam setahun udara yang dihirup itu bisa mencapai 9,5 ton, di mana 23%-nya adalah oksigen. Nah, satu pohon itu dapat menghasilkan sekitar 118 kg oksigen tiap tahun. Nah, sehingga dalam setahun untuk menghidupi satu manusia ini dibutuhkan kira-kira sekitar 7-8 pohon. Nah, ini pun hitungan kasar. Pohon itu kan banyak macamnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan ada yang daunnya lebat, ada yang tidak. Nah, ini. Tapi dalam satu tahun untuk menghidupi satu manusia ini sekitar 7-8 pohon. Nah, apa yang terjadi kalau pohon-pohon itu ditebang sembarangan, kemudian di bumi hanguskan hutan-hutan itu, ya tentu oksigen kita akan berkurang, dan itu sama saja dengan membunuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya ajak semua rekan-rekan mahasiswa untuk sadar terhadap lingkungan kita. Tanamilah lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumah kita dengan tanaman-tanaman hijau, supaya kita bisa mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Dan jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, dan jangan merusak alam sekitar kita. Oke, baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.